Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Dewi Puspita Maharani NPM 40, Alvin Wardana NPM terakhir 06, dan Laksamana Fajar dengan NPM terakhir 189. Di sini kami akan melakukan demo aplikasi pemrograman mobile yang kita buat. Jadi aplikasi ini itu sejenis dengan aplikasi chat yang mana untuk kodenya sendiri kita terdiri dari 8 layout tampilan dan 9 list. Mungkin bisa dilanjut dengan tim saya yang lain. Ya baik, di sini pada kelompok satu ini kami menggunakan Kotlin. Nah, mengapa Kotlin? Karena pengembangan Kotlin itu pada Android bisa dibilang sangat cepat itu ya. Terus bahkan pada acara Google 2019 mengumumkan bahwa Kotlin itu eh, menetapkan bahwa Kotlin sebagai bahasa nomor satu untuk Android-nya. Apalagi tim Android itu bisa merilis Android Jetpack Compass sebagai kumpulan library untuk memanfaatkan fitur bahasa Kotlin-nya. Nah, di sini kami menggunakan juga database menggunakan Firebase-nya. Eh, saya akan menampilkan dari pertama mungkin dari splash screen. Ini kami membuat splash screen-nya seperti ini dan bagaimana splash screen ini berjalan yaitu seperti ini. Jadi di sini ada image view ngambil dari splash screen XML, lalu ada set animasi dari res animasi seperti ini di sini. Yang merupakan animasi dari splash screen-nya. Lalu splash screen ini berjalan selama 3 detik. Dan akan lanjut kepada akan ada seperti ini dari XML dan juga ini dari activity-nya. Dan dari activity login di sini kami sudah mengaitkan kepada Firebase-nya. Nah, untuk Firebase-nya sendiri saya menggunakan secara online, kita bisa pergi ke GoTo Console. Dan di sini kami membuat Firebase bernama Circle di sini. Dan untuk memulai Firebase-nya, kami akan add project di sini, lalu kita bisa create project, kita bisa masukkan nama, lalu ada pilihan di situ iOS, Android, ataupun Unity waktu itu, dan juga bisa menambahkan ke Android app-nya. Nah, cara menghubungkannya itu dengan copy paste pkix. Nah, pkix-nya itu akan ada seperti ini. Jadi akan diberikan pkix berupa Google Service.json. Nah, seperti ini. Berukuran 1 KB. Nah, ini akan dimasukkan kepada project dari Android-nya. Jadi akan masuk di dalam apps ini. Google Service.json-nya. Lalu setelah itu, setelah download dan dimasukkan, maka masukkan plugin dan juga dependensi di Gradle modulnya. Gradle modul di sini kita bisa buka Gradle script, lalu di Gradle-nya. Dari project sendiri, ini akan kita masukkan yaitu ID-nya Google Service-nya, dan juga classpath-nya. Dan di Gradle modulnya, kita memasukkan plugin-nya, yaitu ada 2 plugin, dan juga ada 2 dependensi. Setelah itu, pada NavTools Firebase-nya kita pastikan bahwa Firebase ini berjalan di sini. Maka klik Tools, lalu Firebase, dan kita di sini ada kita memakai 2 fitur. Di sini ada fitur autentikasi dan juga fitur real time.
Kami memakai dua fitur ini, autentikasi dan juga real-time database. Untuk real-time database sebagai menu chat dan juga usernya agar saling terkait satu sama lain, dan juga autentikasi di sini untuk menu login dan juga sign up-nya. Dan untuk menghubungkannya, pastikan di app autentikasi dan juga real-time database di sini itu sudah terkonek. Ini untuk autentikasi, gimana ini harus terkonek komplit seperti ini baru bisa dijalankan. Lalu untuk bagaimana cara menjalankannya dari activity, di sini ada login sendiri. Kami mengambil dari Firebase Docs dokumennya. Dan di sini adalah Firebase dokumen untuk menjalankan autentikasi. Kami mengambil dari referensi dari sini. Bagaimana di sini kita bisa milih Android, kita pilih password autentikasi. Ini banyak pilihan bagaimana cara menggunakan autentikasinya. Dan untuk sign up, kami menggunakan seperti ini. Maka ini akan logiknya ini akan kami ubah sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Dan juga untuk menu loginnya, kami menggunakan sign in with email and password. Dan logiknya kami ubah sesuai dengan kami yang butuhkan. Bagaimana logiknya dari ini? Kami memindahkan kepada langsung ke main activity Java sebagai menu chatnya. Itu di menu login, dan juga jika terjadi permasalahan, maka akan memunculkan teks seperti ini. Lalu pada menu sign up sendiri, hampir sama dengan login, tetapi hanya ada perbedaan di registernya. Akan ada tambahan nama untuk sebagai username di user layout-nya nanti. Dan di sini perbedaannya yaitu ada saat kita selesai register, maka akan masuk kepada menu login yang akan kita login untuk masuk ke main activity Java-nya. Dan ini merupakan database-nya, bagaimana ini mengirim email dan juga UID. Dan selanjutnya ini ada user, dan juga di sini ada user layout-nya, dan juga ada user adapter. Nah, kenapa kita menggunakan user adapter juga? Karena kita menggunakan recycle view, dan juga kita tidak akan lepas dengan adapternya. Dan juga adapter di sini itu fungsinya untuk memformat bagaimana tiap elemen dari koleksi data itu ditampilkan. Bagaimana koleksi data itu merupakan koleksi data ini ada nama, email, UID akan ditampilkan. Dan juga dari sini kita juga mengatur bagaimana manifest Android manifest XML-nya. Bagaimana tampilan pertama yang keluar itu adalah splash screen. Nanti kami mengatur di sini sesuai urutan. Yang diatur adalah sebuah intent filternya. Di sini jika berbeda-beda karena tergantung dari versi Android Studio-nya, kadang-kadang ada menu true, kadang-kadang tidak ada. Maka kita akan mengatur secara manual bagaimana true itu kita menjalankan dari aplikasi itu. Jika false, maka aplikasi tersebut masih belum dijalankan. Seperti ini. Jikalau ini tersebut menjadi true, maka aplikasinya akan terlihat double gitu yang keluar. Oke, baik. Mungkin selanjutnya bisa saya serahkan kepada Laksa. Selanjutnya bisa dibuka chat activity-nya. Dari chat activity ini banyak yang mengaitkan dari activity underscore chat, send.xml, dan receive.xml. Dari chat activity ini mengkonekkan dari activity chat yang di mana image view bisa dibuka activity underscore chat, di mana linear layout digunakan untuk ukuran tipe message-nya,
mengedit tipe message-nya, di mana edit text untuk kolom isi teksnya dan image view untuk tombol mengirimnya. Di sini mengkaitkan dengan send.xml dan receive.xml dan dikaitkan lagi di dalam chat activity.kt. Setelah semuanya dikaitkan, di mana message.kt yang menjadi pengirimnya apabila mengirim dapat eh, menunjukkan bubble kiriman dan receive menunjukkan bubble menerima pesan. Selanjutnya, untuk membuka aplikasinya, Baik, untuk mendemokan suatu aplikasi, saya akan switch kepada handphone yang akan saya serahkan kepada dia. Baik, terima kasih Mas Alvin. Untuk share screen-nya, oke, jadi aplikasi kita itu bernama Circle. Nah, ini untuk splash screen yang sudah ditunjukkan tadi. Di sini apabila user belum pernah mendaftar pada aplikasi ini, bisa dahulu mengeklik yang di tombol daftar untuk diarahkan kepada menu daftar. Nah, di dalam menu daftar ini terdapat nama, surel, dan sandi. Yang mana sandi ini jika di dalam kode yang tadi dijelaskan adalah bernama UID. Setelah itu barulah kita klik daftar, kemudian kita isikan nama, surel, dan sandinya. Oke, setelah semua keisi, kita masuk klik daftar, kemudian kita isikan email yang kita gunakan tadi dan sandi yang kita inputkan tadi untuk proses login ke dalam aplikasi Circle. Nah, pada layer ini itu terdapat beberapa nama yang sudah terdaftar sebelumnya pada aplikasi Chat Circle, di mana kita bisa melakukan kontak. Bisa dicontohkan dengan salah satu gambarnya, Mas. Nah, contohnya chat dengan Mas Alvin. Nah, pada button ini dia akan menunjukkan chat. Lalu apabila Alvin keluar dan login menggunakan ID-nya sebagai Alvin, bukan sebagai Tio Wardana, akan muncul chat yang tadi kita kirimkan. Nah, ini dia, tadi kan dari akunnya Tio Wardana mengirimkan chat ke Alvin Halo, dan masuk dalam akun si Alvin. Oke, sekian proses demo aplikasi dari pemrograman mobile kami yang bernama Circle. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya tutup presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.